since 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih semangat pagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa sudah membawa kita ke SDN Ampender 4. Luar biasa sekali, banyak sekali potensi yang dimiliki ini. Sangat sekali oleh seluruh siswa-siswi SDN Ampender 4 dan juga Dewan Guru. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantenan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Ampender 4. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini dalam satu lensa, Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita tayang setiap hari di channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita Klik Madura. Dari SDN Ampender 4, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Ampender 4, maju terus, pantang mundur. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, perjalanan panjang roadshow tim Lensa Sekolah Kita akhirnya sampai di SDN Ampender 4. Untuk sampai ke lokasi ini kita harus melewati medan yang sangat luar biasa karena di Kecamatan Pegantenan rata-rata medannya luar biasa ya. Dan termasuk di SDN SDN Ampender. Termasuk di SDN Ampender 4 ini. Saya sudah bersama Bapak Kepala SDN Ampender 4, Bapak Bambang Sutrisno. Ya. Pak Bambang, terima kasih sudah menerima tim Lensa. Ini Tretan, kondisi sekolah ini kalau saya bilang sangat sederhana sekali ya. Ya, dan di lapangan ini halaman sekolah masih tanah ya. Ini sangat tradisional sekali. Selain memang medan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah ini, dan ternyata sekolah ini juga jumlah siswanya hanya berapa Pak? 30 ya? Sekitar 30 dengan kondisi
lokal kelas yang sangat memprihatinkan. Saya ajak Tretan Klik Madura untuk melihat kondisi lokal di SDN Ambender 4 ini ya. Bersama Pak Trisno ya? Iya, Pak Bambang Sutrisno. Pak Bambang Sutrisno. Saya panggilnya Pak siapa ini? Apa? Pak Bambang atau Pak Sutrisno? Sutrisno. Pak Bambang ya? Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Ini sudah lama Pak Bambang rusak atau seperti apa? Sudah lama, sebelum saya ke sini. Sebelum Pak Bambang ke sini. Iya. Pak Bambang sudah berapa tahun di sini? 2 tahunan. 2 tahunan di sini. Iya. Ini Tretan boleh ke sini. Ini kamera. Ini ya bisa dilihat tidak hanya lokal tampak luar yang rusak, tapi ini sangat membahayakan siswa. Bisa dilihat ini sudah lepas dari cangkangnya ya, ibaratkan ya. Ini emang benar-benar sangat membahayakan dan ini ruang lokal ini tetap dijadikan tempat pembelajaran siswa di SDN Ambender 4 ini. Ini sangat membahayakan Pak. Sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah melihat dari kondisi ruang lokal yang sangat rusak? Dipakai seadanya itu, Bu. Sementara ini ruang kelas dipakai seadanya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ya, ini Karena kelas berapa kelas aja? 6 sama kelas 5. Terus kelas berapa saja? Kelas 4, kelas 3. Kelas 4 dan kelas 3. Iya. Jadi lokal di sini di 4 ini dipakai semuanya Dipakai ya. semua. Dan lokal yang di sebelah kanan, Ya. di sebelah kanan saya Tretan ada lokal yang masih baru sekali, tapi itu dijadikan salah satu ruangannya dijadikan sekat ya. Sekat. Nanti kita lihat, kita kunjungi juga. Sementara kita datang ke kelas ini sangat membahayakan bagi siswa yang tentunya belajar mengajar, proses belajar mengajar sudah dilaksanakan di sini ya. Baik, kita akan berkunjung ke kelas 5. Assalamualaikum. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Soehartono. Bapak Soehartono. Bapak Soehartono guru kelas 5. Bapak, ini kondisi kelas lokal ini sangat memprihatinkan sekali. Tidak hanya di satu lokal sini, tapi juga di 4 lokal, 4 tempatnya. Iya. Ini sangat memprihatinkan. Sejauh ini apa yang upaya Bapak lakukan? Apalagi misalnya di tengah kondisi cuaca yang hujan gitu misalnya. Jika terjadi mendung mau hujan, maka anak itu harus dipindah ke sana. Ya takut ini roboh atau gimana. Iya betul. Di sana untuk menyelamatkan murid. Iya betul. Karena kalau kondisinya kayak gini juga. Bocor apa tidak Pak? Ini kalau hujan? Ada yang bocor ini? Bocor. Oh iya. Selain bocor, ini sudah rusak. Daerahnya sudah. Dengan kondisi yang sangat terbatas seperti ini, apa yang Bapak lakukan supaya pembelajaran tetap bisa berjalan efektif dan efisien? Ya, pertama semangat. Iya betul. Semangat Tuhan, anak-anak itu semangat sekali untuk belajar. Walaupun tidak di dalam kelas, di luar kelas pun. Oh, jadi bisa diajak anak-anak untuk keluar. di luar kelas ya? Tidak, karena keluar daripada bahaya kan tidak. Iya betul. Baca-baca, bisa menulis atau mengerjakan tugas. Iya, baik Tretan, ini bisa dilihat ya Tretan ya. Jadi tidak hanya kondisinya yang di luar, di dalam juga ini sudah. Pintunya sudah rusak ya. Iya, semua pintunya sudah rusak dan juga bangunannya ini ini nyaris. Ini bisa di-shoot ke sini kan? Ini bisa dilihat ini sangat hancur sekali dan ini sangat membahayakan di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim ya. Baik, kita akan melihat bagaimana lokal ruangan lainnya. Tentunya pembelajaran digital ada Bapak? Ada. Ada. Walaupun kondisi ruang lokal yang begini ternyata ada Tetap pembelajaran ada, digital tetap ya. ada. Baik, kita akan lihat bagaimana pembelajaran digital di sekolah ini. Terima kasih Bapak. Mari kita pamit. Assalamualaikum. Ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adakah upaya yang Bapak lakukan mengkomunikasikan ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan? Ya, sebelumnya sudah ada upaya, Bu. Iya. Tapi tidak ada respon. Karena keadaan muridnya kurang. oh iya betul. Karena belum untuk memenuhi bantuan standar. tidak memenuhi standar ya. Ini kita perlu bahas juga apa upaya Bapak untuk meningkatkan jumlah murid. Karena kan bagaimanapun jumlah murid yang sekian ini tentu harus menjadi tanggung jawab Bapak Bambang juga ya. Kita akan pergi kemana ini Bapak? Ke ruang kelas digital. Ruang kelas digital. Bapak sejak kapan ruang kelas digital di sini sudah diberlakukan? Mulai tahun 2019 katanya. 2019. Ya, waktu sebelum COVID. Bapak sebelum kesini. saya ke sini. Sekarang sudah ke sini dioptimalkan Iya, dioptimalkan lagi. Baik, kita akan lihat bagaimana pembelajaran digital. Oke.
Baik, ini ruang kelas. ini ruang kelas 2 yang disekat dengan perpustakaan, bukan? Kelas 1 perpustakaan yang sebelahnya. Oh, ini yang ruang kelas 2 memang full Iya. ruang kelas. Dan inilah ternyata ruang kelas digital yang di sini konon disekat dengan perpustakaan ya, Pak? Iya. Jadi di sini kondisinya disekat dengan perpustakaan. Baik. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Bapak siapa? Habibi, Pak Habibi ya. Pak Habibi, ini sekolahnya sekolah pedesaan ya, terpencil ya. Tapi saya melihat semangat Pak Habibi mengajarkan atau mengenalkan digitalisasi di kelas ini. Kelas berapa ini Bapak? Pak Habibi, sejauh ini ada nggak sih tantangan mengajarkan pembelajaran digital untuk di kelas 4 yang notabene adalah sekolah terpencil di sekolah ini? Awalnya mereka ya, setelah diberi kemudian diajari bagaimana cara mengoperasikannya itu ya tambah laut. Apalagi sekarang walaupun terpencil, kalau urusan digital ya, iya. Tapi kan ini kan mereka hanya mengenal digitalisasi hanya lewat handphone, tapi bagaimana penggunaannya, khususnya untuk Chromebook apa segala macam kan memang butuh diedukasi ya oleh sekolah. Bapak sejauh ini apakah berdampak pembelajaran digital pada semangat belajar anak-anak dan juga prestasi mungkin di mereka? sangat banyak itu dampaknya. Apalagi anak-anak ketika ada semacam krisis seperti ini ya, itu walaupun dalam keadaan belajar, tapi seolah-olah mereka bukan belajar gitu. Iya. Seolah-olah bermain ya. Dan ini juga menuntut kreativitas dari guru dan juga inovasi dari guru. Kalau gurunya nggak inovatif, nggak mungkin bisa gitu ya. Iya betul. Dan kalau ini bisa berdampak pada prestasi, tentunya Ambender 4 nantinya akan semakin banyak trust masyarakat ya. Bapak, apa kendalanya untuk jaringan sejauh ini nggak ada? Jaringan, terkendala jaringan. Iya. Untuk menjadi sebuah jaringan. Iya. Dan apa yang disiasati Pak Habibi untuk persoalan jaringan ini? Ya HP itu taruh di atas, ya Digantung. Digantung ya. biar tidak. Bapak untuk pembelajaran digital ini setiap hari atau beberapa mata pelajaran tertentu saja? Ya kalau kita butuhkan saja. Oh. Kan kemudian anak-anak dirasa sudah bosan dengan pelajaran yang monoton, banyak kendala itu. Iya. Kalau untuk kelas-kelas berapa kelas apa aja yang dikenalkan digital? Tidak cuma kelas 4 sama kelas 5, 6. Kelas 4, 5, 6. Keterbatasan ini. Oh, proyektor dan Chromebook belum dapat ya? Belum. Jumlah siswa ini Jumlah jadi siswa, ya. PR ya. Jumlah siswanya. PR dan berdampak pada banyak hal. Iya. Tapi terus semangat Pak Habibie. Karena bagaimanapun apa yang diberikan pada anak didik pastinya akan selalu dikenang sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Semangat Pak Habibie, mari terima kasih. Assalamualaikum. Baik Tretan, kalau tadi sudah melihat bagaimana semangatnya Pak Habibie mengajarkan atau mengenalkan pembelajaran digitalisasi ya Pak Bambang ya. Tentunya ini menjadi PR bersama tentang jumlah siswa, termasuk bebannya Pak Bambang juga. Tapi luar biasa, saya apresiasi sekali karena di tengah keterbatasan lokal, di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan, tapi upaya untuk meningkatkan literasi dilakukan oleh sekolah ini. Salah satunya adalah mengidekan atau mempunyai ide untuk menyekat salah satu ruangan untuk dijadikan perpustakaan ya. Perpustakaan mini lebih tepatnya ya. Adakah program-program Bapak untuk mendukung literasi di kelas ini, di perpustakaan ini? Sementara untuk program belum ada, Bu. Tapi Program kunjungan maksud saya? Oh, program kunjungan. Kunjungan siswa tiap dibagi 2 hari. 2 hari? 2 hari untuk kelas 1 dan 2 untuk kelas 3, 4 2 hari juga, 5, 6 2 hari dibagi. Jadi 1 minggu dibagi 3. Dibagi 3 ya, kelas 1, Untuk 2, 3. meningkatkan minat belajar siswa. Ini dari mana aja Bapak bantuan buku-bukunya? Bantuannya dari Dinas Pendidikan ada, lalu dari Dana BOS juga ada. Misalnya seperti buku pelajaran. Jadi selain memang buku pelajaran, di sini juga ada buku cerita ya, yang melengkapi
Koleksi, betul. koleksi buku perpustakaan. Melengkapi koleksi buku di perpustakaan yang dimiliki oleh SDN Ampender 4. Apresiasi sekali di tengah keterbatasan ya Bapak. Iya. Luar biasa, semangat literasi. Dan ini semangat literasi ini juga dituangkan melalui program-program yang sudah Bapak terapkan. Ya. Baik Tretan, tentu kalau kita berbicara bagaimana literasi digitalisasi diterapkan di sekolah ini, tentu kita berbicara tentang program yang diusung oleh Bapak Kepala SDN Ampender 4, Bapak Bambang. Program-program inilah nanti yang akan membawa mungkin perubahan-perubahan besar di sekolah insya ini. Allah. Dan kita akan tahu program-program apa saja yang akan dibawa oleh Bapak Bambang di sesi podcast bersama rekan saya, Ila Sabila. Mari Bapak. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah setia untuk menonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Saat ini tepatnya di sesi podcast saya ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Ampender 4. Ya, nantinya akan menyampaikan berbagai program atau inovasi yang diterapkan di sekolah ini. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu. Kalau tadi kita sudah lihat ya bagaimana lingkungan fisik sekolah SDN Ampender 4. Saat ini Kepala Sekolah akan menyampaikan berbagai program ya. Apa yang kemudian menjadi daya jual Bapak di sini? Kalau di sini Bapak sudah berapa tahun sebelumnya? Sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun ya. Sebelumnya apa program atau pembiasaan anak-anak di sekolah ini? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal 2022 nyampe sini. Awalnya gimana ya? Lihat kondisi sekolah. Fisik sekolah ya awalnya. Lalu baru sadar dengan tulus niat, ikhlas hati saya bersama teman-teman untuk memajukan SDN Ampender dan pendekatan kepada komite yang sudah ada dan wali murid. Akhirnya saya mempunyai program yang pertama, kebiasaan mengaji setiap pagi. Mengaji setiap Pagi. sebelum pembelajaran. Oke. Oke. Yang kedua, diadakannya upacara yang Upacara. sebelum-belumnya Masih tidak disiplin ya. tidak disiplin. Tapi sekarang sudah disiplin. Sekarang ada saya didisiplinkan setiap hari Senin harus pasti ada upacara. Oke, kemudian apa lagi Yang Bapak? kedua, senam bersama. Senam bersama. Setiap hari apa itu Pak? Setiap hari Sabtu. Setiap hari diadakan Sabtu. senam bersama. Berarti senam bersama seluruh guru juga ikut. Seluruh guru Oke. sama murid-murid. Apa kemudian program yang menjadi prioritas Bapak di sekolah ini? Saya di sini punya program prioritas yaitu Tahfidz Al-Quran Juz 30 yang Tahfidz sudah Al-Quran dibiasakan, sudah diajari ke siswa mulai kemarin. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu penerapannya? Iya, atau? mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, berarti semua kelas ada jenjang Iya. surahnya ya? Iya. Bagaimana kemudian respon wali murid terhadap program itu, Alhamdulillah, wali murid merespon dengan sangat gembira sehingga nanti murid bisa menghafal Menghafal. Juz 30. Juz 30. Lingkungan di daerah sini agamis Pak ya? Iya. Makanya dibuat program, yang menuju keagamaan ya. Oke. Lalu bagaimana goalsnya ke depannya Pak untuk program Tahfidz Al-Quran ini? Apakah sudah ada kelas 6 atau lulusan dari sini yang sudah hafal Juz Untuk 30? sementara tidak ada Bu. Masih Cuma baru berjalan ya? berjalan. Oke. Alhamdulillah tapi sudah mulai Giat ya? ada yang menghafal. Oke, mulai ada yang menghafal ya. Dari kelas 6, kelas 1 sudah ada yang menghafal juga. Oke. Surat-surat pendeknya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang keagamaan Pak ya, tentunya setiap sekolah memiliki program literasi untuk bagaimana mengusung anak-anak cerdas ya dalam belajar maupun sehingga berprestasi. Apa yang kemudian Bapak fasilitaskan kalau kita melihat tidak adanya perpustakaan di sini? Alhamdulillah untuk program literasi saya di kelas 1 saya jadikan 2 untuk dijadikan ruang perpustakaan mini. Dibuat Perpustakaan sendiri. Mini Iya. perpustakaan Iya. dari sini. Upaya Dewan Guru ya? Iya, upaya Dewan Oke. bersama teman-temannya. Untuk mengadakan perpustakaan mini lalu kelas 1 disekat jadi 2. Jadi 2 sehingga lebih dekat sama kelas 1 ya? Iya, sehingga minat belajar murid untuk membaca itu lebih baik. Lebih baik. Iya. Untuk menumbuhkan minat baca sendiri versi Pak Bambang. Iya. Bagaimana kepada anak-anak? Melihat kondisi murid yang cukup sedikit ya Pak ya, kalau bisa dibilang ini hanya 30 ya. Tapi luar biasa tadi program keagamaannya juga, lalu literasi. Bagaimana kemudian menumbuhkan minat baca dengan bimbingan khusus yang 30 anak ini? Iya. Saya tugaskan seorang guru untuk mendampingi anak-anak siswa
setiap 2 hari dibagi, 1 minggu dibagi 3. Kelas 1, 2 hari, 3, 4 2 hari, 5, 6 2 hari. Jadi 1 minggu dibagi 3 itu. Berarti ada kunjungan setiap hari Iya, ke setiap perpustakaan hari secara habis rutin? istirahat. Istirahat. Iya. Oke, itu buku-buku yang disediakan di perpustakaan ini terakhir kali mendapat bantuan kapan, Bapak? Terakhir kali tahun 2017 mungkin. 2017. Waktu saya belum di sini. Belum di sini ya. Iya. Oke, tapi kemudian menjadi harapan Bapak ya Harapan ke depannya Bapak. untuk Iya. bagaimana menumbuhkan literasi anak-anak dengan fasilitas yang memadai. Iya. Oke, selama Bapak 2 tahun Pak Bambang di sini, bagaimana pola kepemimpinan yang Bapak terapkan di sekolah ini bersama Di dengan Dewan Guru? sini saya menemukan pola pemimpinan jujur, Jujur, lalu tertib administrasi. tertib administrasi ya. Heeh. Bagaimana implementasinya kemudian Bapak? Alhamdulillah banyak masyarakat mulai sadar dan bisa menyerahkan anaknya ke sini. Sementara yang di sana mau ke sini tapi masih terkendala katanya. Terkendala transportasi? Iya. Oh, terkendala transportasi ya. Oke Bapak, berarti pola kepemimpinan di SDN Ampender 4 di bawah kepemimpinan Pak Bambang ini ada memprioritaskan kejujuran ya Pak ya. Kejujuran dan apa lagi tadi? Ketertiban. Ketertiban. Karena itu yang membuat lingkungan sekolah menjadi nyaman ya tentunya. Oke. Kendala selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Ampender 4 Pak? Kendalanya ini cuma satu, tidak tersedianya jamban. Jamban ya. Iya. Mengingat bagaimana itu Untuk sementara penting ya iya, bagi siswa. sekolah. Siswa. Sementara jambannya itu Oke, masih kurang layak ya Pak ya? kurang layak. Untuk baik Bapak. Kalau tadi sudah ada kendala tentu menjadi harapan ke depannya. Iya. Apa yang kira-kira menjadi harapan Bapak ke depannya melihat sekolah ini menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak di pelosok ya? Ya, harapan saya selaku kepala sekolah dan guru-guru di sini mempunyai harapan agar fisik bangunan SDN 4 dibenahi dan agar dapatnya diberi bantuan jamban atau kamar mandi yang layak untuk siswa sehingga program kegiatan berjalan ya dengan baik. dengan lancar, minat murid untuk sekolah ke sini bisa teratasi. Lebih bagus lagi. Lebih meningkat lagi ya Pak ya. Itu menjadi harapan Bapak paling pertama ya. Paling utama adalah fisik. Karena bagaimanapun fisik sekolah tentu menarik bagi masyarakat. Bagaimana mempercayakan anaknya untuk dititipkan ke sekolah ini. Oke. Itu tadi obrolan singkat kita bersama Kepala SDN Ampender 4. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah kita setiap hari di kanal YouTube kita Klik Madura. Oke, Bapak dari saya dan Pak Bambang bisa salam Lensa Sekolah. Salam Lensa Sekolah kita. Oke, program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya dan Pak Bambang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.